Misi ganda Patrick Kluivert di timnas Indonesia, jadi pelatih sekaligus duta naturalisasi di Belanda. Patrick Kluivert punya misi terselubung dalam kapasitas sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelum kita bahas satu persatu, ada baiknya subscribe, like dulu, komentar menurut Sobat 90 IDN. Media asal Belanda, membuat laporan bahwa Patrick Kluivert juga akan menjadi duta naturalisasi bagi Indonesia. Timnas Indonesia saatnya punya bakat dan punya semangat. Mereka kini harus bekerja keras dan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi. Simak yang akan diboyong naturalisasi oleh pelatih timnas terbaru. 7 pemain keturunan yang bisa diboyong Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia, siapa dia, simak selengkapnya. Pertama, Thomas Paul. Usia, 23 tahun. Posisi, bek kiri. Klub saat ini, SC Cambur. Thomas Paul pernah membuat pengakuan bahwa kakeknya lahir di Indonesia, tepatnya di Bogor. Pengakuan itu disampaikan Thomas Paul pada sesi wawancara dengan Yusa Nugaraha. Thomas Paul punya karir bermain cukup bagus pada level klub. Selain itu, dia juga mengenal Alex Pastor, asisten pelatih timnas Indonesia, karena pernah bekerja sama di Almere City. Kedua, Joey Pelupesi. Usia, 31 tahun. Posisi, gelandang. Klub saat ini, FC Groningen. Joey Pelupesi disebut-sebut punya darah Indonesia dari sang kakek, yang berasal dari Saparua, Maluku Tengah. Dia sempat dilaporkan tertarik menjalani program naturalisasi setelah melihat perjalanan Shane Patinama. Pelupesi pernah dilatih Kluivert di FC Twente U21 pada musim 2013-2014 lalu. Pada periode itu, Pelupesi merupakan pemain yang menjanjikan. Dia merupakan anggota timnas Belanda pada beberapa level usia. Ketiga, Pascal Struijk. Usia, 25 tahun. Posisi, bek tengah. Klub saat ini, Leeds United. Pascal Struijk pernah dapat panggilan dari timnas Belanda, akan tetapi belum dapat debut. Jadi, jebolan Jong Ajax Amsterdam masih mungkin untuk membela timnas Indonesia pada level senior. Pada 2023 lalu, mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, menyebut Struijk masih berharap dipanggil Belanda. Namun, seperti pada kasus Maes Hilgers, Struijk mungkin akan berubah pikiran. Keempat, Ryan Flamingo. Usia, 22 tahun. Posisi, bek. Klub saat ini, PSV Eindhoven. Ryan Flamingo punya kesempatan membela 3 negara pada level senior, Indonesia, Belanda, dan Suriname. Sejauh ini, Ryan Flamingo belum membuat keputusan negara mana yang akan dia bela. Ryan Flamingo punya karir yang gemilang. Pada musim 2024-2025, dia pindah dari FC Utrecht ke PSV Eindhoven. Dia jadi pemain utama dan telah memainkan 6 laga Liga Champions sejauh ini. Kelima, Jairo Riedewald. Usia, 28 tahun. Posisi, gelandang. Klub saat ini, Royal Antwerp. Riedewald pernah bermain untuk Crystal Palace di Premier League. Secara level dan kualitas, tidak ada yang diragukan dari Riedewald. Dia bisa jadi tambahan penting bagi skuad Garuda. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, bilang bahwa Kluivert sudah mulai mendekati Riedewald dan mengajaknya untuk membela timnas Indonesia. Tadi udah saya kasih clue-cluenya, kata Arya Sinulinga. Keenam, Mitchell Bakker. Usia, 24 tahun. Posisi, bek kiri. Klub saat ini, Lille. Mitchell Bakker punya rekam jejak yang sangat bagus. Bakker pernah membela PSG dan Bayer Leverkusen. Bahkan, musim lalu, Bakker punya andil dalam raihan gelar juara Liga Eropa yang didapat Atalanta. Hanya saja, ada kendala dokumen dalam proses naturalisasi Bakker. Kita masih mencari suratnya tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA, kata Ketua PSSI, Erick Thohir. Ketujuh, Milin Manhoef. Usia, 23 tahun. Posisi, winger. Klub saat ini, Stoke City. Manhoef disebut punya darah Indonesia dari kakeknya. Manhoef juga punya darah Suriname dari ibunya. Pada level junior, Manhoef bermain untuk Belanda.
Manhoef memang lahir di Belanda. Manhoef bisa jadi opsi sangat menarik di lini depan timnas Indonesia. Sebelum bermain untuk Stoke City mulai Januari 2024 lalu, Manhoef jadi pemain andalan Vitesse di Eredivisie. PSSI belum mengumumkan Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia secara resmi. Namun, Kluivert diyakini akan datang ke Indonesia pada 11 Januari nanti, lantas diumumkan sebagai pelatih baru sehari berselang. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Kluivert mendapat kontrak berdurasi 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun. Dia akan ditemani 2 asisten selama bertugas di timnas Indonesia, Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Sebagai pelatih, Kluivert punya rekam jejak yang kurang menjanjikan. Namun, menurut Ed, Kluivert punya peran lebih dari sekadar pelatih di Indonesia. Lazimnya pelatih, Kluivert punya tanggung jawab atas penampilan timnas Indonesia di atas lapangan. Dia bakal meracik taktik dan memberikan hasil terbaik bagi skuad Garuda, serta mencapai target yang sudah ditetapkan. Namun, Ed menyebut tugas Kluivert lebih dari itu. Dia akan mendapat tugas tambahan terkait program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI. Kluivert tidak hanya harus menyusun strategi untuk meningkatkan kemampuan menyerang tim, tetapi ia juga dipandang sebagai duta penting untuk meyakinkan pemain keturunan Indonesia untuk memilih negaranya, tulis Ed. Dia diharapkan membuat timnas Indonesia bisa lebih kuat dengan pemain-pemain Eredivisie yang lebih berkualitas seperti Jairo Riedewald dan Michel Bakker, sambung Ed. Anggota EXO PSSI, Arya Sinulinga, secara tidak langsung membenarkan laporan yang dibuat Ed. Saat berbicara pada wartawan di GBK Arena pada Rabu, 7 Januari 2025, kemarin, dia menyebut pelatih timnas Indonesia akan terlibat dalam program naturalisasi. Karena pemain diaspora kita makin lama, makin level tingginya makin tinggi. Dan dengan head coach yang level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora, ujar Arya. Kita butuh support juga dari head coach yang sanggup melobi kemana-mana. Sampai dia bisa dapat. Dan sudah ada satu yang selama ini susah kita dapat, mudah-mudahan bisa jalan. Mudah-mudahan. Nantilah itu, lanjut Arya. PSSI menaruh harapan besar pada Kluivert untuk tidak hanya memperbaiki hubungan internal tim, tetapi juga mengangkat performa timnas ke level yang lebih tinggi. Dengan pengalaman Kluivert di liga-liga top Eropa dan rekam jejaknya sebagai pemain yang sukses, federasi yakin ia dapat menjadi figur yang dihormati oleh seluruh pemain. Kedekatan budaya. Sebagai sosok yang berasal dari Belanda, Kluivert memiliki keunggulan unik dalam membangun hubungan dengan para pemain naturalisasi dan diaspora Indonesia yang juga memiliki latar belakang Belanda. Kedekatan budaya ini diharapkan dapat mengatasi salah satu hambatan yang sempat mengganggu harmoni tim sebelumnya. Kehadiran Patrick Kluivert seharusnya membawa angin segar. Pemain diaspora diyakini lebih termotivasi dan percaya diri. Pemain dan pelatih harus paham apa yang dibutuhkan untuk menang, dan pemain harus siap belajar darinya. Di tengah berbagai tantangan, visi besar Kluivert tetap menjadi titik terang bagi masa depan timnas Indonesia. Ia harus bisa menanamkan semangat kolektif kepada Jai Idzes CS. Bahwa mereka adalah bagian dari perjalanan bersejarah untuk membawa Indonesia ke panggung sepak bola dunia. Jangan lupa komentar menurut pendapat penggemar, 90 IDN Mimin terima kasih.